Pertama yang saya soroti tadi terkait dengan bahan baku industri, di mana tembakau digolongkan dengan. Bapak namanya siapa? Perkenalkan diri. Nama saya Tatang, Pak, dari masyarakat. Bukan. Fokus terhadap permasalahan Pak yang tadi disampaikan, bahwa terkait dengan bahan baku tembakau, bahan baku rokok, tembakau adalah salah satu zat yang memang diawasi peredarannya, karena di dalamnya itu terkandung sebuah zat aditif yang bisa menimbulkan seseorang atau konsumen ketagihan. Namun bagi kami belum paham dari kacamata petani terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Sebab ketika misalkan kami secara faktual melihat di lapangan, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh zat-zat lain seperti alkohol, heroin dan sebagainya itu sangat jelas kelihatan. Bahkan kesan negatif itu muncul lebih dominan Pak dalam hal ini. Tapi dampak negatif yang diakibatkan oleh penghisap rokok itu saya rasa boleh dikatakan tidak ada. Kemudian yang saya harapkan dari sisi petani Pak dalam hal ini, ketika misalkan kami melihat beberapa pemberitahuan yang disampaikan melalui media massa, talkshow ataupun misalkan hal-hal lain, itu sangat besar sekali Pak terkait dengan rokok ilegal. Tapi kami dengan status masyarakat seperti ini mungkin bisa saja tetangga kami sebagai warungan kecil menjual rokok ilegal, itu saya rasa moral kita mau dikemanain Pak dalam hal ini. Kemudian dilihat dari segi konsumtif, bahkan kami bersyukur ada rokok murah Pak, dibanding dengan rokok misalkan yang cukainya tinggi kayak kelas mil gula garam itu kan 25.000 ke atas. Kalau misalkan rokok ilegal hanya 10.000 bahkan 7.000 Pak. Jadi bisa menekan daya kita, jadi bisa awet lah gitu Pak. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah, ketika misalkan kita mempermasalahkan itu, ibarat kita melihat seekor ular Pak. Kenapa kita tidak tangkap kepalanya daripada kita pegang ekornya Pak? Kalau misalkan kita pegang ekor, kepalanya kan bisa muter kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita pegang kepalanya, putus mata rantainya. Kemudian gejolak yang terjadi di masyarakat Pak. Ketika